kami Akada Mangkadainang, kami nggak diajari oleh orang tua kami sebagai pargabus, nggak diajar itu. Karena janji adalah hutang yang harus dipenuhi. Berani kita buat di atas perjanjian, di atas materai kami tanda tangani, nggak apa-apa. Kami berani, karena itu komitmen yang harus kami pegang. Setia sampai mati, ini bukan hanya janji. Pasangan energi baru Samosir Freddy Paulus Situmorang dan Andreas Bolivi Simbolon kembali menyapa rakyatnya di 4 desa di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Samosir ini menyatakan tekadnya tidak akan membohongi rakyat dengan janji yang disampaikannya saat ini bila telah terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Samosir pada pilkada tanggal 27 November mendatang. Hal tersebut diucapkan calon bupati Samosir Freddy Paulus Situmorang di depan rakyat Kecamatan Nainggolan pada Rabu, tanggal 15 September tahun 2024. Dirinya menjelaskan secara detail alasan dirinya disebut sebagai pasangan energi baru Samosir sembari menjelaskan visi dan misinya yaitu segitiga emas dengan memperbaiki secara tegas lingkungan hidup, pertanian dan pariwisata Natikos Jala Gabe. Dirinya juga menyatakan akan menerbitkan peraturan daerah untuk perlindungan petani sehingga dari mulai pembibitan, penanaman dan hasil pertanian para petani mendapatkan harga jual yang layak sehingga kebijakan pemerintah daerah sangat kuat memihak kepada para petani. Dirinya meyakini bahwa lingkungan hidup yang baik akan meningkatkan hasil pertanian dan mewujudkan pariwisata yang meningkat dan berkelanjutan. Jadi, Tuhan Akada Mangkadainang, kami berdiri di sini, pasangan energi baru. Kenapa kami bisa dibilang energi baru? Yang pertama, sudah ada wanita tangguh bersama-sama dengan kami. Ada Boru Sinaga, ada Boru Manurung. Ada Boru Cincin, oh ada. Laki aku lepas tulang. Jadi energi baru itu apa? Ada Mangkadainang. Kami ini umur kami masih muda, 35 tahun, 27 tahun. Walau harus ada Boru Neon 2 Tawa Boru 1 paket. Sepasang, salah. Oke, sepasang. Era nih pakai nida. Siap tulang, siap salah. Jadi kami ini masih muda. Kalau berdasarkan penelitian, usia 35 tahun, 27 tahun itu usia emas. Usia emas untuk mencari materi, untuk mencari kehidupan. Pekerjaan saya seorang pengacara di Jakarta. Bekerja dari saya ini pengusaha hotel di Samosir. 2 hotel mau diurus, Grand Dainang, Dua Dainang. Dan kami tidak pernah menjabat di instansi manapun. Kami tidak seorang ASN. Jadi tidak ada kepentingan pribadi apapun, tidak ada kepentingan politik apapun. Murni dari hiasnya roha kami, dari tulusnya roha kami untuk membangun Kabupaten Samosir. Teriris hati saya Akada Mangkadainang. Pertama kali muncul niat untuk melakukan perubahan Natikos Jala Gabe di Kabupaten Samosir ini berasal dari saya melihat keadaan kampung saya Rasambosi, Desa Buntu Mauli. Saya lihat di situ tidak ada segenggam aspal pun tidak ada. Kalau bisa dicek desa termiskinnya desa saya, Desa Buntu Mauli. Apakah gara-gara itu di Pulau Sumatera tidak dianggap menjadi bagian dari Kabupaten Samosir? Itu niat dari karena sudah beberapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, hal yang sama saya jumpai. Hal yang sama, tidak ada perubahan apapun. Jadi saya meminta izin kepada orang tua. Saya berdiskusi dengan Boru Nirajai, Boru Sinaga, berdiskusi. Akhirnya saya memutuskan saya harus maju untuk menjadi pelayan di Kabupaten Samosir untuk pembangunan Kabupaten Samosir.
baru tanggal 28 Agustus 2024 terjawab semua. Kami sudah mendaftar secara resmi di KPU Kabupaten Samosir dengan kepercayaan dari Partai PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami mendaftar sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Samosir. Jadi Akadama Kadenang tanggal 31 kami sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Kami berdua di rumah sakit Adam Malik Medan. Karena itu tahapan yang harus dilaksanakan untuk proses pilkada. Hasilnya sudah keluar dan hasilnya rumah sakit Adam Malik Medan menyatakan kami sehat secara jasmani dan rohani dan bebas dari narkoba. Itu Akadamang Akadenang Naburju. Tujuan kami adalah untuk pembangunan Kabupaten Samosir yang merata, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Samosir. Tidak hanya bisa dinikmati segelintir satu kecamatan atau sedaerah atau satu desa aja, tapi harus bisa dinikmati seluruh. Kabupaten Samosir ini ada 9 kecamatan, 128 desa dan 6 kelurahan. Ini harus bisa dinikmati. Apa yang kami rencanakan, itulah tadi segitiga emas ini. Pembangunan di bidang pertanian, pembangunan di bidang kelestarian lingkungan hidup, pariwisata, didukung oleh pendidikan dan kesehatan. Kenapa pertanian yang prioritas pertama? Karena 80% masyarakat Kabupaten Samosir adalah seorang petani. Kami bisa berdiri, besar, pintar, bisa bersekolah dengan baik karena jasanya seorang petani. Opung saya petani di Stiu-Tiu. Bere saya juga opungnya seorang petani. Sudah layak dan sudah pantas seorang petani yang ada di Kabupaten Samosir ini seluruhnya harus dilindungi. Harus bisa dinaikkan kesejahteraannya. Dua hal yang kalau menurut kami terpenuhi, petani sudah sejahtera sebenarnya. Minimal 2 hal. Yang pertama, petani ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, para petani bisa menyekolahkan anak-anaknya. Benar ya Akadama Kadenang, 2 hal ini tercapai, udah senang nggak ini para petani sebenarnya? Sudah. Kalau ada yang lainnya itu berkat dari Tuhan. Minimal 2 hal ini terpenuhi, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa menyekolahkan anaknya, para petani pasti akan lebih sejahtera, lebih semangat lagi. Makanya yang akan kami lakukan apa? Karena basic kami seorang hukum, pengetahuan kami hukum. Yang pertama kami buat akan adalah peraturan daerah terkait dengan perlindungan para petani. Untuk apa peraturan itu Akadama Kadenang? Supaya ada jaminan hukum, supaya ada namanya landasan untuk melindungi para petani. Nanti kemudian hari ada oknum-oknum yang mencoba untuk mengganggu, tidak bisa, karena sudah ada sanksi. Sudah ada nanti sanksi yang dikenakan kalau diganggu. Apa yang mau kami atur? Yang pertama terkait dengan bagaimana alokasi pupuk ini bisa merata diterima oleh semua petani yang ada di Kabupaten Samosir. Jangan nanti ada pupuk, ada bibit, yang menerima cuman segelintiran aja, cuman sedikit para petani. Sedangkan petani di Kabupaten Samosir ini banyak. Dengan aturan ini kita alokasikan, kita atur bagaimana supaya bisa merata pupuk dan bibit ini bisa diterima. Tidak gampang bilang cuma sekedar pupuk gratis, bibit gratis. Jangan cuma hasil bilang seperti itu, tapi harus bisa mengayomi, bisa dirasakan semua oleh para petani. Yang kedua, yang diatur itu apa? Nilai jual hasil panen. Tujuannya apa Akadama Kadenang? Supaya nanti para petani nanti panen, harga anjlok, jangankan untung, balik modal saja tidak, rugi yang ada. Kalau rugi bagaimana bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kalau rugi bagaimana bisa menyekolahkan anak-anaknya?
Akhirnya apa? Menjual barang, mencari utang untuk bisa memenuhi itu. Tetapi dengan peraturan ini saya pastikan kesejahteraan para petani akan meningkat, karena sudah ada diatur nilai jual hasil panen. Karena kan falsafah kita halak bata akademika inang, salah satunya apa? Anak koki amorawan dia. Apapun akan dilakukan oleh orang tua, sama seperti tadi lagu Margugu Ijurbari. Apapun akan dilakukan orang tua untuk bisa menyekolahkan anaknya sampai berhasil. Petani juga seperti itu, akan melakukan apapun untuk demi anaknya supaya bisa berhasil. Tetapi harus kita lindungi para petani. Yang kedua, di bidang pendidikan akademik Kadainang. Tadi kan falsafah ala katakan anak koki hamorawan dia. Kami punya suatu program nantinya, satu keluarga satu sarjana. Supaya apa tujuannya akademik Kadainang? Supaya anak yang kurang mampu dan anak yang pintar itu akan dibiayai full nanti oleh kami dari pemerintah kabupaten sampai sarjana. Tujuannya apa? Supaya anak ini dia berkuliah, lulus, mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat mengangkat harkat dan martabat dari keluarganya. Cukup satu yang akan mengenai. Karena kalau ada tiga, yang satu inilah yang akan mengangkat saudara-saudaranya. Karena dia sudah berhasil. Karena mengangkat harkat dan martabatnya. Itu aja tujuan kami yang akan mengenai. Tapi itu percuma semua akademik Kadainang. Itu cuma bisa harapan kami, itu cuma hanya di pikiran kami. Itu tidak bisa kami lakukan kalau kami tidak diberikan kesempatan, kalau kami tidak bisa dipercaya untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Samosir ini. Kalau kami tidak bisa menjadi pelayan dan parhobas di Kabupaten Samosir ini, tidak bisa dilakukan itu. Ajari kami, usia kami masih muda, ajari kami akademik Kadainang. Kami manusia terbatas, kepala satu, badan satu, tangan dua, kaki dua. Bagaimana kami bisa mengetahui menyeluruh permasalahan dari Kabupaten Samosir kalau tidak ada komunikasi dengan masyarakat? Komunikasi kita. Sudah saatnya masyarakat Kabupaten Samosir ikut berpartisipasi. Saya juga ada melihat kemarin kunjungan, menyayat hati saya juga. Ditempel di rumah keluarga miskin penerima bantuan. Teriris hati saya. Kenapa teriris akademik Kadainang? Apa yang gak ada di Kabupaten Samosir ini? Pertanian, sebenarnya pertanian banyak, pariwisata ada besar, lingkungan kita lihat, kita punya danau yang terindah sebenarnya. Tapi ini harusnya ada peran pemerintah. Ini sekarang masyarakat Kabupaten Samosir sebenarnya mau bekerja, apalagi para petani. Ya saya bilang tadi, apapun dilakukan untuk bisa menyekolahkan anaknya. Petani, masyarakat ini mau bekerja, tapi pemerintah harus ikut campur dalam memfasilitasi bagaimana masyarakat ini bisa bekerja. Karena Kabupaten Samosir terkenal dengan apa? Negeri indah, kepingan surga. Itu tidak sembarangan dikatakan itu akademik Kadainang. Karena tiga hal ini ada semua di Kabupaten Samosir. Kalau ini bisa dilaksanakan, saya yakin tidak ada lagi bisa ada tempelan keluarga miskin. Kalau kita sama-sama aktif, sama-sama kita berkomunikasi, bantu kami. Dan kami akademik Kadainang, kami nggak diajari oleh orang tua kami sebagai pergabus, nggak diajari itu, karena itu dosa. Itu satu. Kami diajarin mending lebih baik katakan tidak bisa daripada mengatakan bisa tapi tidak dilakukan. Karena kalau mengatakan tidak bisa, tinggal kita cari jalan keluarnya seperti apa. Tetapi kalau mengatakan bisa tapi tidak dilakukan, itu akan sakit hati, dosa.
Karena janji adalah hutang yang harus dipenuhi. Tetapi kami pastikan Akadama Kadenang, apa yang kami katakan pasti akan kami lakukan. Itu janji kami, itu komitmen kami. Kami pun berani kita buat di atas perjanjian, di atas materai kami tanda tangani, nggak apa-apa. Kami berani, karena itu komitmen yang harus kami pegang. Karena nanti apa? Kalau kami terpilih dikasih kepercayaan, kami nggak melakukan, tinggal datang ke kantor bupati. Oh Pak Bupati, ini janjimu, laksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan ada upaya hukum, karena sudah ditandatangani kan. Itu haknya masyarakat. Satu, kita bergandengan tangan, mari kita wujudkan Kabupaten Samosir maju, sejahtera, dan lestari. Kami nggak perlu nanti kalau datang ke desa Nenggolan atau di kecamatan Nenggolan, datang kami nggak perlu nanti Akadama Kadenang motong lombok-lombok, nggak perlu. Gak usah motong lombok-lombok. Nggak perlu diliburkan anak sekolah, nggak perlu ada tari-tarian. Kalau mau makan lombok-lombok, kita tinggal ke rumah makan, kita sama-sama makan lombok-lombok. Karena apa? Kami datang, energi baru datang untuk sebagai pelayan, untuk sebagai parhobas. Kalau kami sebagai pelayan, siapa yang kami layani? Masyarakat Kabupaten Samosir. Itu yang punya kendali. Energi baru.